pemimpin itu kan merubah masa depan. Itu tergantung kita, kebaikan masa depan tergantung pemimpinnya ada. Saya selalu kayak sopir bus. Kalau sopirnya baik, tahu keran, sehat dan mengerti jalan, wah kita akan menuju yang baik. Tapi kalau sopirnya nanti suka marah apa, emosi bisa tabrakan ini. Politik ini kan tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk memajukan bangsa ini. Kalau itu kan ada aturannya, jadi nanti lapor ke Bawaslu aja, karena aturannya tidak boleh saling mengganggu kan. Ya tidak apalagi begitu, selama ada izinnya ya no, pelanggaran. No. Yang selalu bersatu itu rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Yang menentukan suara itu yang terakhir, di mana diarahkan. Tapi selama itu jujur dan adil, ya tentu diterima oleh partai. Dan itulah konsekuensi, ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Tapi tentu harapan kita menang dengan dukungan. Amin. Pemirsa, kita bertemu kembali di wawancara eksklusif Karni Ilyas. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Orang yang selama ini kita jadikan panutan. Negarawan kita, bekas Wapres 2 kali. Dan beliau membuktikan apa yang beliau lakukan di luar itu. Berapa kali mendamaikan konflik-konflik, baik di Aceh, di Sulawesi, dan di berbagai tempat selama beliau menjabat. Dan juga setelah pensiun dari 2 kali masa jabatan presiden sebagai Wapres, beliau juga tidak berhenti. Dan luar biasa bagi saya, paling kurang beliau masih bisa aktif dan keliling kemana-mana sebagai ketua PMI dan ketua Dewan Masjid Indonesia. Dan staminanya nggak berkurang. Saya kira saya lebih muda aja gak kuat kalau harus keliling kayak gitu. Pak Yusuf Kalla. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kalla, ini situasi udah tinggal sebulan lagi mau pemilu. Bahkan udah kurang dari sebulan. Tapi situasi saya lihat tidak hanya panas, tapi udah ada gemercik di berbagai tempat. Ada pemukulan terhadap satu kantor cabang organisasi, ada tuduhan kecurangan di mana-mana, dan juga ada tuduhan bahwa presiden dengan cawe-cawenya banyak mencampuri urusan pilpres. Sehingga timbul
gejolak seperti aksi ingin ada pemakzulan. Kemudian ekonom kita Faisal Basri bicara soal pengunduran diri kabinet. Maka Menteri Keuangan Sri Mulyani dibilang oleh Faisal Basri udah siap untuk mundur. Begitu juga Menteri PUPR Basuki dan lain-lain. Jadi kita teringat 98 Pak Harto itu sampai turun karena menteri-menterinya udah pada mundur. 14 menteri kalau nggak salah mundur ketika itu. Dan kalau pemakzulan kita ingat lagi ke zaman almarhum Gus Dur. Pak Yusuf Kalla melihat situasi ini bagaimana sekarang ini? Ya memang saya mengikuti beberapa pemilu, tapi pemilu ini yang paling banyak orang kebingungan, khawatir, marah, curiga, dan sebagainya. Kepada pemerintah, pejabat khususnya, yang karena merasa ingin memaksakan kehendak sehingga demokrasi kita akan mengalami masalah. Bukan hanya demokrasi, kepercayaan masyarakat akan pimpinnya bisa hilang, dan itu sangat berbahaya kalau pemimpin negeri ini kan seperti itu. Karena itulah maka kita semua harus menjaga ini, jangan terjadi. Kita harus luruskan kembali cita-cita kebangsaan kita agar tetap kepada suatu sistem pemilihan yang bersih, yang demokratis, tidak ada tekanan, kekhawatiran, kemarahan, dan juga tentu kecurigaan yang besar. Nah ini kita khawatir bukan hanya sekarang, nanti siapapun pemerintah terpilih dengan cara begitu akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini masalahnya, masalah kebangsaan masalahnya. Ya bagi saya lebih mengkhawatirkan lagi dengan ya aksi tadi mau pemakzulan, menteri-menteri disuruh mundur. Kalaulah itu terjadi, itu negara bisa darurat itu. Artinya kepercayaan tadi hilang dan pemerintah juga tidak punya menteri-menterinya, atau pemakzulan lebih parah lagi. Bagi saya yang saya khawatir itu akan pecah jadi konflik sosial. Bisa terjadi. Begitu juga kalau pemilu satu kali putaran itu dipaksakan, itu saya juga melihat akibatnya ujungnya akan ada konflik sosial horizontal di masyarakat. Ya itu bisa terjadi. Suatu negara yang chaos itu kalau rakyatnya tidak percaya lagi kepada pemerintahnya atau pimpinannya atau presidennya, merasa tidak adil, merasa tidak netral, dan akibatnya juga politik ekonomi akan bermasalah karena orang akan tidak berani melaksanakan bisnis yang dalam kondisi sekarang. Semua orang akan menunggu, dan banyak pengalaman kita tahun 66 begitu, tahun 98 begitu, ada ketidakpercayaan akibat tindakan daripada pimpinan sendiri. Karena itu kita mengharapkan bahwa ini disadari seperti itu demi bangsa kita, bukan demi keluarga atau apapun. Jadi ini kita negara, kita punya semua, kita yang memiliki negeri ini semuanya. Semua kita ini bangsa ini memiliki bangsa ini, yang berhak untuk membela bangsa ini, yang berhak untuk menjaga kehidupan yang baik, demokrasi yang baik. Dan bisa timbul, kita bukan hal yang baru ini, telah terjadi setidaknya 2 kali turunnya akibat ketidakpercayaan itu. Ya, tapi dengan aksi petisi 100 mau memakzulkan, menurut Pak JK memang udah memenuhi syarat ini untuk memakzulkan seorang presiden situasi sekarang.
prosesnya sekarang lebih panjang, tidak mudah. Tapi ini tanda ketidakpercayaan sudah kepada pemimpin. Itu yang Anda pahami. Jangan lihat hanya bagaimana proses pemakzulannya, ketidakpercayaan masyarakat luas kepada pemimpinnya. Bahwa ada secara formal mendukung, iya pasti. Tapi mayoritas nanti ada juga bisa silent majority yang terjadi. Mungkin saja diam sebagainya. Tapi dia berpihak yang keras, begitu kejadiannya muncul semua yang silent majority itu. Jangan lihat kadang aman-aman saja, tidak. Ini banyak orang yang diam tapi akan bermasalah. Jadi yang mudah-mudahan ini terjadi, kita harap, tetapi yang menentukan itu adalah justru pemimpin itu sendiri. Mau kembali kepada jalur yang benar atau tetap seperti ini, maka membahayakan kita semua. Ya, tapi kalau secara formal kita lihat, kan satu yang mustahil juga. Karena untuk bisa memakzulkan itu kan perlu 2/3 dari DPR. 2/3 loh, bukan 50 tambah 1. 2/3 dari 2/3 yang hadir. Bahkan ketika di MPR nanti lebih banyak lagi. 3/4 malah diminta suara yang setuju itu. Ya, seperti kata, formalnya sulit. Tapi kan masalah persamaan masyarakat jauh lebih besar. Ingat 98, kalau dilihat daripada jumlah itu kesulitan itu, Pak Harto tidak turun, menguasai DPR, Golkar tak berkuasa dan sebagainya. Tapi masyarakat rakyat ini merasa bahwa ini kita harus mengoreksi kepemimpinan dengan cara begitu. Kita tidak mengharap seperti itu, tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu koreksi untuk kepemimpinan agar kembali kepada jalur. Tapi alasan orang itu kan orang katakanlah kelompok petisi 100 atau pendukungnya lah, kan bahwa presiden udah terlalu banyak campur tangan, udah terlalu banyak kecurangan. Apa Pak JK juga melihat begitu? Iya, seperti tahu waktu yang Pak Harto petisinya cuma 50, tapi petisi itu memang tidak dijalankan, tetapi ketidakpercayaan jauh lebih penting daripada formanya seperti itu. Memang sulit, tapi saya katakan tadi persoalannya bisa menimbulkan masalah akibat seperti itu. Jadi kalau begitu bukan diakibatkan oleh formal di DPR, MPR, Ya. tapi lebih disebabkan oleh masyarakat sendiri, ya semacam turun ke jalan atau aksi massa atau apalah. Ya bisa terjadi, mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah besar bangsa ini. Sekali lagi, kita tidak mendorong, tapi kita hanya agar semua orang membuka mata dan telinga bahwa ini ada masalah besar dalam kepemimpinan bangsa ini. Ya kalau saya membayangkan kalau terjadi hal yang begitu, ini bangsa mundur 50 tahun. Artinya kerusakannya jauh lebih besar lagi. Sehingga ya tentu kita tidak berharap itu terjadi. Artinya sampai turun ke jalan ya, kalau udah itu terjadi, ekonomi kita akan hancur itu. Saham akan rontok semua. Mungkin perdagangan juga akan berhenti. Ya apalagi kalau kita melihat ditambah lagi ada masalah-masalah ekonomi, masalah beras yang kurang, maka harus impor banyak. Masalah PHK akan terjadi apabila itu berlangsung tidak segera diperbaiki. Kondisi ini akan menjadi gabungan masalah politik ekonomi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Disadarilah bahwa ini sangat berbahaya kondisi. Mungkin tentu di kalangan internal tentu mengatakan baik saja atau apa, tapi masyarakat ini memandang seperti itu sebagian besarnya. Ya,
Pak Kala dalam hal itu artinya kepingin dari pihak penguasa juga ngerem hal-hal yang rakyat gak suka. Tapi di lain pihak kan ada target satu putaran pasangan 02 menang 50% lebih. Ya. Bahkan di Kompas pagi ini saya baca seluruh kepala desa akan jadi aktor untuk serangan Fajar gitu. Ya, saya baru pulang dari Sulawesi. Melihat kenyataan itu, iya, dari tingkat atas sampai ke bawah itu semua dapat perintah-perintah dari perintah ke perintah untuk berbuat sesuatu yang menurut saya tidaklah mudah. Pemaksaan itu memaksa masyarakat, ya siapa yang lawan itu harus dipanggil oleh aparat di bawah. Kasihan aparatnya, kasihan juga rakyatnya. Itu semua kena perintah. Lah, Pak Kala sendiri sekarang kan udah menyatakan mendukung 01. Padahal Pak Kala itu kan kita tahu sesepuhnya Golkar lah, kuning. Ya. Kan wajarnya Pak Kala mendukung 01. Ya kalau bisa terpilih satu putaran ya lebih baik harusnya. Kenapa Pak Kala berbalik ke 01? Yang kita mau dukung ialah capres dari Golkar. Orangnya pimpinan Golkar. Itu kesepakatan dalam Munas dan Rapimnya bahwa calon yang kita usung adalah ketua Golkar, Erlangga. Tapi kan yang jadi bukan dia. Dan itu pada bulan Agustus kita ketemu pada senior-senior Golkar, saya, Akbar, Agung, termasuk Erlangga. Ini kita dukung kalau Anda yang persis calon capres. Kalau bukan Anda tentu beda lagi. Jadi saya mendukung Anies, bukan mendukung Anies karena Erlangga tidak menjadi calon. Dan itu keputusan Munas. Jadi kalau calonnya betul-betul dari Golkar, ya kita dukung. Jadi ini kita bebas aja, semua orang kalau bebas karena bukan tidak sesuai dengan Munas gitu kan, bahwa yang dicalonkan ketua Golkar. Itu sebabnya bahwa kita tidak punya kewajiban itu. Saya merasa tidak punya kewajiban itu. Gak protes Golkar sama Pak Kala? Nggak ada protes. Erlangga sendiri katakan silakan. Karena perjanjian kita dia. Kalau bukan dia, tentu kita tidak berbeda dong. Udah boleh milih yang lain gitu. Dan kita pilih yang menurut pandangan saya, yaitu yang tepat, yang mau mengetahui keadaan, ada punya dasar, ada leadership, integritas yang baik. Nah itu syarat. Jadi saya bukan memilih, kita tentukan syaratnya dulu, punya integritas yang baik, punya sejarah baik, punya leadership, punya pengalaman yang mendekati, punya kecerdasan yang cukup, dan bagi saya sendiri secara objektif, ya tentu mempunyai pemahaman keagamaan yang cukup. Nah, seperti itu. Baik, pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Pak Kala menyebut ya terpaksa ke 01 gara-gara kesepakatan Munas Golkar itu
calon itu adalah ketua umumnya. Tapi ketua umumnya akhirnya tidak mencalonkan dan menunjuk orang lain, yaitu dalam hal ini Prabowo. Dan Pak Kalat, wajar dong cari yang lain kalau Erlangga agak mau. Tapi kenapa harus Amin? Ya, saya mula-mula sebenarnya ingin netral. Tapi setelah melihat situasi ini yang begini, maka kita harus berpihak kepada suatu hal yang kebenaran, gitu, yang baik. Kenapa nih? Pertama, kriteria yang saya pikirkan, yang pertama ada leadership. Orang yang cerdas, orang yang punya pengalaman, dan punya kejujuran yang baik. Nah, dan tentu hal-hal itu lebih mendekati kepada Anies, dan kan itulah maka saya sendiri ingin ada orang yang tertekan. Ini kan calon nomor 1, nomor 3, pihak yang ditekan habis-habis. Ya, kan itu maka kita ingin ada suatu keseimbangan demokrasi dan orang bebas memilih apa yang dapat memajukan bangsa ini. Karena presiden ini, pemimpin bangsa ini ke depan bisa kita maju atau mundur, itu sangat tergantung kepada kepemimpinan yang ada. Ya, bukan soal personal, tapi soal kita melihat bangsa ke depan tentunya. Nah, itulah maka pilihan-pilihan itu kan pilihan kita ialah hak personal kita semua. Itu bagi saya yang memilih yang terbaik menurut pandangan saya. Gitu. Ada gium lama ya Pak, kalau kutip terakhir ini, bahwa tidak ada teman yang abadi dan juga tidak ada lawan yang abadi dalam politik. Ya, ada persamaan kepentingan. Ini Pak Kala tunjukkan ke siapa ini? Ya, artinya boleh saja hari ini partai ini bergabung dengan partai A. Pemilu berikutnya dia berbeda. Nah, begitu juga kepemimpinan nasional besok sebelumnya didukung partai ini berpindah ke partai yang lain. Ya, mungkin satu pihak sebelumnya berlawanan sekarang bersatu. Itu biasa dalam politik. Selama dilakukan dengan cara-cara yang jujur, yang adil. Karena pemimpin itu disumpah untuk memimpin dengan baik dan adil. Saya juga dulu waktu presiden disumpah dengan Al-Quran akan berlaku sebaik-baiknya, menjalankan pemerintah sebaiknya dan seadil-adilnya. Itu sumpah kita itu. Mari kita kembalikan kepada harkat itu. Karena dosa juga yang melanggar sumpahnya kan. Nah, itulah sebabnya saya merasa ingin berada dalam posisi yang menurut pilihan-pilihan kita tentu punya kebaikan untuk masa depan negeri bangsa ini. Tapi sekarang ya sesuai ada gium itu ada wacana, bahkan udah wacana lagi, udah dinyatakan oleh fungsionaris partai itu bahwa 01 dan 03 kalau salah satu saja yang lolos ke putaran kedua itu akan bergabung, akan join. Apa itu maksud Pak? Itu pemilu yang diikuti lebih dua pesertanya selalu begitu. Bahwa koalisi pertama dan koalisi kedua. Karena apabila semua partai kan pada dasarnya ingin mempunyai kewenangan dalam pemerintahan. Dan satu-satunya cara untuk punya kewenangan dalam pemerintahan ialah berada
di pemerintahan itu sendiri. Karena itu koalisi baru akan membawa partai-partai lain yang selama ini mungkin bersaingan menjadi lebih kerjasama. Ya. Tapi apa perlu gitu, 1 dan 3 itu bergabung? Sangat perlu, karena untuk menangkan harus 50+1. Kalau sendirian kan tidak mencapai itu kan. Kalau sendirian tidak mencapai itu. Perlu koalisi yang lebih besar lagi. Kenapa Pak Kala yakin bahwa 2 partai itu tidak akan mencapai katakanlah 50+1? Kalau 3 partai, 3 koalisi untuk menang, contohnya menang langsung 1 putaran itu harus mempunyai suara setidak-tidaknya 85 juta suara. Kita itu tidak semudah itu, terkecuali kalau main curang mungkin bisa dicapai. Main paksa aparat mempunyai masuk ke masyarakat dengan keras, itu bisa dicapai. Tapi kalau kondisi hari ini dengan damai, dengan netralitas yang baik, itu saya kira akan mempunyai keseimbangan. Gitu. Apa Pak Kala juga tidak yakin pasangan 02 akan mencapai 51%? Seperti saya katakan tadi, tidak mudah mencapai 50% pada kondisi sekarang ini, karena masing-masing mempunyai dukungan-dukungan yang kuat, walaupun berbeda jumlahnya ya, tetap aja satu punya dukungan. Kalau yang formal saja dukungan partai itu kan hampir 30%, 29%, begitu kan. Kalau kita ambil pemilu 2019, lain pihak calon nomor 3 itu punya dukungan resminya itu 25%. Jadi kalau ditambah itu, ini yang angka yang 2019 ya, itu sudah hampir 60%. Nah, 60%. Jadi kalau paslon nomor 2 itu dukungan resminya ya hanya lebih 40. Itu prediksinya Pak Kala kan? Ya, artinya kalau kita hitung masa lalunya, masa sebelumnya, begitu juga sekarang itu juga keseimbangan seperti itu. Tadi Pak Kala menyebutkan ya karena ada 3 pasangan tidak mungkin bisa 50+1, kecuali ada kecurangan. Ya itu yang dikhawatirkan oleh banyak publik juga. Apakah Pak Kala juga khawatir atau sudah menemukan bukti-bukti kecurangan itu? Ya tentu secara formal saya tidak masuk sampai ke situ. Tapi laporan masyarakat kan, atau suasana masyarakat kita mendengar semuanya. Adanya upaya-upaya penekanan, itu nyata, kalau itu nyata, itu semua mengetahui, itu semua merasakan itu. Ya, semua malah ada ancaman-ancaman. Saya juga sendiri mengalami hal itu, di mana satu direktur saya di kriminal tanpa kesalahan, hanya karena dia orangnya Pak JK. Terjadi seperti itu. Banyak hal. Ya. Kapan itu? Ya, beberapa bulan lalu. Sampai sekarang. Belum lama dong. Sampai sekarang. Sampai sekarang lagi. Jadi tekanan-tekanan itu nyata. Bahaya juga dekat-dekat Pak JK. Ya, banyak orang tidak berani pejabat untuk bertemu dengan saya. Saya sendiri bingung.
Tapi kok seperti ini kok khawatir, takut mendapat sanksi dari atasannya. Jadi begitulah suasana di lapangan, di daerah. Jadi Ya, saya dengar juga banyak konstituen partai itu, bahkan juga yang duduk di pengurus, apakah di pusat, di daerah-daerah, dia Golkar, tapi pilihnya 01 kayak Pak JK tadi. Apa itu akibat? ya itu pilihan sendiri. Karena orang Golkar sendiri kan merasa ya ini tidak sesuai dengan kesepakatan kan. Ya ada yang mengaku bahwa bukan, artinya nomor lain itu, paslon lain itu bukan yang dia inginkan, bukan soal kesepakatan. Ya semua orang mempunyai hak hak politik sendiri-sendiri, tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau mendukung Amin ini, Pak Kala juga ketika pilkada Anies menang, Pak Kala juga banyak yang bilang bahwa peran Pak Kala, Anies. Ya saya dukung waktu itu. Calon deh. Betul. Justru dukung bersama-sama Pak Prabowo. Iya. Ya, dan kemudian Pak Kala juga yang mendukung Prabowo jadi calon presiden tahun 2019. 2019 tidak. Saya waktu itu justru ketua Dewan Penasehat Jokowi, Dewan Penasehat TKN. Jadi di pihak Jokowi. Ya. Dewan Penasehat aja. Nggak sampai-sampai orang bilang kingmaker sesungguhnya itu di negara ini ya Pak Kala. Dan Pak Kala juga dianggap membujuk Nasdem agar Anies dicalonkan buru-buru oleh Nasdem. Ya saya ini mempunyai sahabat yang sama, pikiran-pikiran yang sama. Kita kan berdasarkan pikiran, suatu cita-cita yang sama. Nasdem kan cita-citanya ialah ingin perubahan, ingin apa. Nah, Nasdem memilih yang paling tepat untuk menjalankan cita-cita itu, rencana itu ya Anies. Ya karena itu dicalonkan Anies. Bahwa keduanya kita semua dulu waktu saya ketua Golkar kan Dewan Pembinanya Surya Paloh. Jadi sama-sama juga. Ya. Ini politiknya begitu. Waktu konvensi Golkar yang ikut juga Pak Prabowo, Pak Wiranto, semuanya ikut kan. Surya Paloh. Ya. Jadi kadang-kadang kita bersama-sama, ya kadang-kadang jalan berbeda-beda. Nah, itulah politik ini, tapi selalu kita bukan hanya asal berbeda, kita mencari kebenaran yang terbaik. Kita mencari orang yang terbaik untuk memimpin ke depan. Itu yang kebersamaan, perbedaannya di situ. Tapi cita-cita yang sama memajukan negeri ini. Seperti itu. Tapi dengan jalur demokrasi, dengan jalur hati nurani, dengan yang baik, tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman, tidak dengan tekanan. Itu yang tentu kita inginkan seperti itu. Baik Pak Kala, kita rehat dulu pemirsa.
Pemirsa, kita masih bersama wawancara eksklusif Karni Ilyas. Pak Jaka, itu saking banyaknya keluar publik tentang kecurangan, sampai Menteri Polhukam membuat satgas untuk menampung keluar masyarakat itu. Menurut Pak JK itu udah perlu dibikin atau mungkin bahasa lainnya udah segawat itukah yang terjadi di masyarakat? Iya, jadi yang sekarang ini terjadi tekanan dan ancaman. Mungkin pemilunya baru berlangsung, maka bukti kecurangannya kan belum ada. Tapi yang ada pemaksaan, ancaman, kekerasan yang terjadi, pemaksaan itu seperti banyak katakanlah APK itu dihilangkan, dilawan, diturunkan dan sebagainya. Itu yang terjadi pada masa ini. Alat peraga kampanye. Oh, APK. APK. Jadi itu yang terjadi. Tekanan yang luar biasa dari walaupun perintah Pak Presiden itu netral, tapi ternyata tidak kurang ditaati. Artinya tidak tahu yang mana ini yang benarnya, ini yang terjadi. Apakah ada dua perintah kita tidak tahu, tapi itu yang terjadi, tekanan dan ancaman itu merajalela di mana-mana. Itu komando siapa menurut Ya, Pak? walap lah. Tentu yang bisa memberikan komando yang punya kekuasaan. Kalau orang tidak punya kekuasaan kan tidak bisa memberikan komando. Pak Karni kan tidak bisa kasih komando kan kebenaran. Cuma kasih penjelasan apa boleh. Lah Pak JK sendiri kan pernah 5 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai wapres. Ya. Apakah Pak selama jadi wapres itu Pak JK udah melihat gelagat Pak Jokowi mau mempertahankan kekuasaan lebih panjang daripada masa jabatan 2 kali? Oh tidak. Selama saya di pemerintahan bersama Pak Jokowi, baik-baik saja. Kita banyak diskusi. Kalau ada sesuatu yang mungkin beliau kan baru tidak mengetahui, saya berikan apa itu informasinya, saya jelaskan masalahnya, atau saya punya saran. Tapi ya ini kan terjadi pada periode kedua, saya tidak ada di periode kedua tentunya, karena sudah 2 kali jadi wapres kan, jadi tidak bisa. Jadi selama periode kedua, pertama saya lihat dan juga pastikan beliau tidak, karena toh yakin bukan berusaha untuk yang kedua masih sah gitu kan, tidak ada gejala-gejala ingin tetap seperti itu. Ya, selama harmonis saja. Malah saya juga sebenarnya yang menjalankan beliau, membawa beliau ke Bu Mega untuk jadi gubernur dari Solo ke Jakarta. Jadi hubungan saya baik saja. Kata saya bawa beliau ke Jakarta. Ya artinya penglihatan atau profiling Pak 2000 Pak JK 2014 ternyata keliru dong kalau begitu, atau ada sesuatu yang berubah setelah di tengah jalan? Ya, saya tidak tahu setelah itu. Nah, karena saya tidak di dalam lagi, saya aktif di sosial saja, tidak di politik. Tapi baru terkejut pada saat-saat akhir ini, ya ingin melanjutkan 3 kali dan sebagainya. Ya, nah, itu yang terjadi. Pak Kalat
terkejut dengan situasi. Ya terkejut juga, kok jadinya begini, itu kan. Bagaimana Pak Kala melihat bahwa yang dicalonkan jadi wapres itu Gibran, yang putranya Pak Jokowi sendiri. Kalau Ya, nggak salah Pak Kala pernah mengatakan itu keliru. Ya saya kira ini sudah dibahas banyak sekali pada bulan-bulan yang lalu. Tapi kenyataannya sekarang ya sudah berpasangan dengan Prabowo, maka ya kita lihat nyatanya saja bahwa banyak pihak bahwa itu melanggar etika, melanggar aturan ya, tapi kan kita lebih melihat kenyataannya saja sekarang ini bahwa masyarakat juga mempunyai pandangan pilihan yang sama-sama yang berbeda, silakan. Pak Kala ya bagaimanapun dulu Pak Kala mendorong Prabowo jadi calon. Sekarang Pak Kala malah tidak memilih Prabowo. Apakah karena faktor Prabowo atau faktor Gibran? Tidak, saya tidak mendorong Pak Prabowo. Malah di tahun 2014 kan kita berbeda, berlawanan. Tapi saya punya hubungan tetap baik. Termasuk pada saat 2019 pemilu itu, pada saat mau terjadi aksi besar-besaran, saya justru bertemu dengan baik Pak Prabowo, membicarakan masa bangsa ke depan. Beliau memahami akhirnya tidak terjadi konflik besar. COVID 2019 itu. maksudnya wabah COVID. Tidak, pada saat beliau kan merasa mestinya menang gitu kan. Jadi protes di MK. Tapi setelah saya bicara panjang berdua, akhirnya beliau lebih memilih untuk jangan terjadi konflik besar, menerima kenyataan yang ada. Dan saya hargai itu. Beliau menerima kenyataan sehingga negeri aman daripada konflik besar. Ya, tapi kemudian beliau masuk di pemerintahan. Itu prosesnya. Jadi tindak kaja dulu itu bagus waktu 2014 ya. Ya, 2015 berlawanan kan. Iya, dengan Pak Kala. Beliau dengan Hatta kan. Iya, tapi kan dia terima keputusan KPU. Ya. Pak Kala juga pernah menyampaikan bahwa pemimpin itu ibarat supir bus. Kalau dia taat aturan dan segala macam dan tidak pemarah, ya pasti penumpang akan selamat. Tapi kalau dia tukang marah-marah, dia bisa menabrak, bisa masuk jurang. Apa Pak Prabowo, Pak Kala anggap begitu? Ya, contoh bus dan supir bus itu contohnya sangat kecil. Bangsa ini, kalau bus itu penumpangnya cuma 30-40 orang. Tapi bangsa ini 270 juta. Jadi kalau pemimpinnya itu katakanlah memimpin dengan emosi ataupun maka bangsa ini juga bisa bermasalah, bisa tabrakan kiri kanan bangsa ini. Kan itu selalu juga sering saya kemukakan itu juga kepada masyarakat agar tenanglah.
Ya, pemimpin itu kan harus mempunyai kewajaran dan harus mempunyai ketenangan yang baik, tapi pengetahuan yang baik, leadership yang baik. Ya, tidak berarti harus keras gitu kan, tapi harus tegas. Berbeda antara keras dan tegas. Kalau yang dipertontonkan Prabowo di debat presiden ini keras atau tegas? Saya kira tidak juga, beliau hanya mungkin emosi saja pada waktu itu. Tapi Pak Kala bilang PBB tidak bisa emosi. Oh iya. Dalam pemerintah itu tentu ada emosi yang baik tentunya juga untuk mencapai tujuan, tapi tidak dengan kekerasan begitu kan, tidak. Jadi yang ditujukan Prabowo keras. Ya seperti katakan itu, kalau yang contohnya di debat itu ya emosi lah. Selalu juga saya teman baik juga, teman baik beliau. Orang yang pertama saya terima waktu saya wakil presiden 2004 justru Pak Prabowo. Sama-sama pengusaha, saya juga bantu sebagai pengusaha. Karena saya melihat dia mempunyai semangat seperti itu dalam bidang usaha. Jadi baik, cuma tapi dalam pemerintahan, jadi pemerintah itu berbeda. Berbeda. Ya kalau gitu Pak Kala berarti pesimis dong kalau Prabowo ya jadi gitu terhadap nasib bangsa, bukan terhadap Prabowo aja. Ya artinya seperti apalagi menghadapi situasi ke depan yang tidak mudah. Ya seorang pemimpin harus dapat kemampuan, kecerdasan, leadership, dan juga ketenangan melihat situasi yang ini. Dan harus mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. Nah, aja terus tenanglah. Tidak memakai yang emosi dan seperti itu. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin memutar sebuah video di mana Pak Menko Polhukam bicara dengan Pak Deddy Sumargo yang sempat ramai di publik. Adalah pengakuan Pak Mahfud soal adanya desain pemerintah menggagalkan pencalonan Anies Baswedan waktu itu. Kita lihat videonya. Nah, sehingga saya bilang, saya sudah bicara ke masyarakat, pemerintah tidak akan menghalangi Anies. Meskipun ada tuduhan, maaf, dari bukan Denny Sumargo nih, Denny Indrayana namanya. Denny Indrayana kan terang-terangan, pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah, agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh, saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, soal menang, kalah itu nanti. Tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang. Sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh.
untuk tetap bisa daftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma 2 jatuhnya. Habis dia nggak akan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan, padahal saya salah seorang pembina politik di pemerintahan. Pak Kala, apa tanggapan Bapak terhadap dialog ini? Ya, saya kira bukan hal baru. Sejak awal ada upaya untuk menggagalkan pencalonan Saudara Anies kan. Tapi tadi dengar bahwa Pak Mahfud sendiri tetap punya pendirian harus menjadi calon, walaupun juga saya tidak jelas apa yang dimaksud tentang Demokrat atau kalau Demokrat, tapi setahu saya di pihak Nasdem dan Demokrat pada waktu itu masih satu koalisi, itu tidak pernah membicarakan calon-calon di luar daripada yang sudah digariskan, termasuk Khofifah, termasuk Erlangga dan sebagainya. Karena pada waktu itu Pak Demokrat selalu mencalonkan AHY, dan itu memang ada dalam pembicaraan antara partai. Saya sendiri tidak terlalu jauh ke situ waktu itu kan. Itu hanya saya dengar dari partai-partai. Ya. AHY itu cawapres. Ya, salah satu yang dibicarakan. Tapi memang belum diputuskan. Waktu itu antara partai. Karena harus memutuskan 3 partai. Kan? Iya. Pak Galang kan lama di pemerintahan. Mungkin Pak Galang dapat info atau membayangkan bagaimana suasana dalam kabinet sekarang ini. Karena ada menteri yang jadi calon wapres, ada 2 kalau nggak salah, malah 1 calon presiden. Bagaimana suasana rapat kabinet yang Bapak dengar? Ya memang pasti tidak enak, pasti tidak harmonis. Karena itu, kalau zaman saya dulu 2004 dengan Pak SBY, kita fair, kita keluar dulu dari pemerintahan, baru mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kita keluar dari pemerintahan, karena kita tidak mau pemerintahan itu tidak harmoni dengan ada semacam perbedaan pandangan di kabinet sendiri. Tapi sekarang ini ya calon presiden wapres yang ada di pemerintah tetap aja pemerintahan. Jadi di samping bisa memanfaatkan tugasnya di pemerintahan, juga bisa juga terjadi perbedaan pandang di kabinet itu sendiri. Jadi menurut saya mungkin lain kali ada aturan siapa menjadi calon keluar dulu dari pemerintahan, bukan cuti, bukan apa. Dulu kami keluar, kami fair bahwa karena kami mau calon, ya kita keluar dari kabinet. Saya dengan Pak SBY. Malah gak aja itu Pak Menteri sampai wali kota, Ya. sebuah pejabat yang mencalonkan di apa jadi capres tidak tidak perlu cuti, boleh jalan. Nah, itu sebenarnya bisa memanfaatkan jabatannya menjadi tidak fair gitu kan. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana, ya nggak usah jadi capres lah atau cawapres, tapi menteri-menteri itu kan punya pilihan masing-masing, kubu mana yang dia pilih secara pribadi. Ya. Sementara dia harus teamwork dengan orang yang berbeda pilihan itu.
Bagaimana Pak JK melihat itu? Ya inilah terjadi perbedaan-perbedaan dan kabinetnya pasti tidak terlalu jalannya tidak fokus jadinya. Tidak fokus jadinya karena sibuk kampanye dan pihak masih dalam pemerintahan. Artinya tidak mengurus lagi departemen yang dia pimpin, kan begitu? Iya. Tapi ini ya pasti tidak fokus. Berarti setahun itu sudah tidak urus lagi. Tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus pemerintahan. Menurut Pak JK kenapa ada keringanan semacam itu baru pertama kali ini terjadi? Ya, baru terjadi. Dulu sebelumnya itu berhenti. Sama dulu juga kalau mau calonkan diri jadi gubernur, bupati apa berhenti dulu. Kalau jadi bupati mau calon gubernur biasanya berhenti dulu dari bupati baru. Atau DPRD Ya. atau DPR, kan dia harus Sekarang berhenti dulu. aturannya berbeda. Tapi bedanya nggak semua Pak. Iya, iya. Tapi seharusnya begitu. Ada jabatan-jabatan tertentu Ya, aja yang tetap harus Iya, berhenti. berhenti. Karena udah jadi calon ini, calon Ya, itu. ya. Bahkan calon DPR aja, kalau dia ada jabatan di pemerintahan yang lain, dia kan harus mundur. Iya, iya. Mestinya. Tapi menteri boleh nggak mundur? Ya, tidak seimbang. Kalau prediksi Bapak dari 3 calon ini, putaran pertama siapa yang potensial menang, siapa yang enggak? Ya, Secara saya pribadi. selalu kurang percaya kepada survei sebenarnya. Agak sulit dengan pemilih 205 juta orang yang disurvei 1.200 dan sebagainya, mewakili 200, tidak mudah kan? Tapi oke lah. Jadi kalau kita melihat trennya, kita hanya melihat tren survei itu, jadi kita melihat angka-angkanya, lihat trennya, bahwa memang sekarang ini calon nomor 2 cukup kuat lah untuk masih tetap kepada angka yang tertinggi, tapi diikuti oleh 2 calon yang lainnya, sehingga kemungkinan besarnya ya 2 putaran. Ya artinya bukan 1 putaran, tapi akan terjadi 2 putaran. Dan akibatnya yang tadi, yang kalah akan bergabung dengan salah satu yang menang. Ya, Dalam hal ini kemungkinan yang bergabung ya, 01 sama 03. ya, Itu prediksinya ya, Pak JK. ya. Dan melihat kekuatan sekarang Pak JK, apa gara-gara kekuasaan Pak JK mengunggulkan nomor 2 ataukah pure ini aspirasi yang Pak JK lihat? Ya, ini saya katakan tadi tren daripada survei seperti itu. Walaupun saya katakan bahwa ini tidak mudah sebenarnya, 1.200 orang, 1.300 mewakili pandangan 240 juta. Tidak mudah seperti itu. Tapi katakanlah seperti itu. Tapi ada suatu pergerakan yang berbeda, sehingga saya perkirakan tadi ini mungkin kemungkinan besarnya 2 putaran. Pemirsa, kita rehat sejenak.
Karena pemimpin itu kan merubah masa depan. Itu tergantung kita, kebaikan masa depan tergantung pemimpinnya ada. Saya selalu kayak sopir bus. Kalau sopirnya baik, tahu keran, sehat dan mengerti jalan, wah kita akan menuju yang baik. Tapi kalau sopirnya nanti suka marah emosi bisa tabrakan ini. Politik ini kan tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk memajukan bangsa ini. Kalau itu kan ada aturannya, jadi nanti lapor ke Bawaslu aja, karena aturannya tidak boleh saling mengganggu kan, ya tidak apalagi begitu, selama ada izinnya ya pelanggaran. Yang selalu bersatu itu rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Yang menentukan suara itu yang terakhir, di mana diarahkan. Tapi selama itu jujur dan adil, ya tentu diterima oleh partai. Kan itulah konsekuensi, ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Tapi tentu harapan kita menang dengan dukungan. Amin. Amin. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Pak Jaka, sebenarnya kan apa yang menyebabkan Pak Jokowi begini sesungguhnya karena khawatir apa yang dia sudah kerjakan sekarang, kalau bukan orang yang tidak setuju dengan konsep dia, maka tidak akan berlanjut, akan mangkrak itu proyek-proyek yang triliunan itu. Jadi dia kepingin penerusnya itu adalah orang yang bisa meneruskan cita-citanya. Lah termasuk IKN. Nah, sementara Anies sendiri terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan IKN dan tidak akan melanjutkan proyek itu. Lah karena itulah Pak Jokowi misalnya tadi yang dikatakan ada desain untuk tidak meloloskan Anies jadi capres, atau adalah sekarang katakanlah ada tekanan, ada yang Pak Yusuf Kala katakan, itu buntut dari keinginan yang luhur dari Pak Jokowi tadi nggak akan dilanjutkan kalau yang tidak sejalan cita-citanya dengan dia. Karena itu dia pilih Prabowo, ya dia yakin akan melanjutkan cita-citanya. Nah, saya ingin tanya Pak JK, IKN sendiri Pak JK setuju atau tidak juga? Ya, seorang presiden itu tentu mempunyai cita-cita dan juga program yang baik dan memang tentu dilaksanakan oleh presiden berikutnya. Pak SBY sebelumnya tentu juga mempunyai rencana atau pelaksanaan infrastruktur contohnya. Pak Jokowi melaksanakannya lebih banyak lagi.
Itu kan melanjutkan tapi besar. Tapi ada juga program Pak SBY tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Banyak hal tentunya. Jadi wajar seorang rencana itu dilanjutkan yang baik, tentu tidak dilanjutkan apabila dianggap oleh presiden yang baru itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu wajar, di mana-mana pun di dunia seperti itu. Tidak ada kau harus ganti saya, serahkan semua yang saya tidak seperti itu. Nah, dimanapun terkecuali kerajaan mungkin begitu, putra mahkota jalankan. Tapi kalau presiden selalu mempunyai pandangan-pandangan, ada yang sama, ada yang berbeda. Soal IKN, pengalaman di banyak negara yang pindah itu sebagian besar yang pindah itu negara federal. Kenapa negara federal berpindah? Karena negara federal pemerintah pusatnya kecil, jadi mudah pindah. Kalau negara kesatuan birokrasinya besar sehingga tidak mudah pindah. Dan banyak sebagian besar yang pindah itu bukan di daerah yang baru sama sekali. Malaysia pindah pusat pemerintahnya ke Putrajaya. Kemudian Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Ankara itu sudah ada, bukan baru. Dan begitu ya lain. Kazakhstan. Terkecuali federal yang ibu kotanya kecil kayak Australia, Amerika dulu kecil. Nah, IKN kita ini tentu punya cita-cita. Tetapi ini tidak mudah, biaya sangat besar, institut kita sangat besar. Butuh 250.000 orang. Dan karena kita negara kesatuan, maka bisa justru urusan negara itu akan menjadi lebih sulit. Kalau negara federal itu, kalau seperti kita di Malaysia, ada investasi di Johor, Johor aja karena di situ ada menteri besarnya di Johor. Tidak perlu ke Kuala Lumpur. Sama di Amerika, kalau mau investasi di California tidak perlu ke Washington kan. Tapi kita mau bikin sesuatu di Sulawesi, di Sumatera, industri, izinnya di Jakarta. Urusan tambang izinnya di Jakarta. Itu negara kesatuan. Jadi kalau kita pindah ke daerah yang jauh, maka sistem ekonomi kita bisa lebih mahal. Jadi itu pengalaman banyak negara yang pindah seperti itu. Mesir, negara kesatuan pindah sampai sekarang sudah. Korea sudah 20 tahun rencana pindah karena kesatuan. Tidak ada yang mau pindah. Karena walaupun jaraknya cuma 120 km. Jadi pemindahan ibu kota itu harus betul matang-matang direncanakan. Dan setahu saya masih ada pemerintahan, itu kita tidak ada studi sebelumnya yang mendalam tentang ibu kota pindah, kemana pindah, kenapa alasannya pindah. Memang tiba-tiba Pak Jokowi saja presiden, kita pindah. Semua kita terkejut, apa ini? Saya coba mengatakan waktu itu kalau pindah kemana? Mesti kalau pindah dasarnya di tengah, ya di tengah itu di Sulawesi kalau dasar di tengah. Sulawesi di tengah bukan ya. Tapi ya karena ini prosesnya saya tidak ada lagi, saya tidak mengetahui lagi prosesnya tiba-tiba begitu kejadian ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa pengalaman negara lain, Brazil itu 10 tahun, lebih 10 tahun Brazil itu krisis karena krisis ekonomi akibat pindah ibu kota dengan mahal gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalaupun pindah ibu kota kemudian dengan investor nasional, apalagi investor asing, itu lebih tidak bagus lagi. Nanti kalau investor yang datang dari Cina bikin gedung, bikin jalan ibu kota, jalannya yang punya orang Cina. Karena investasi berarti milik kan. Gedung-gedung nanti milik Cina ini. Nanti ada nanti bagian ini ibu kota tapi kampung Cina. Kalau dari luar kan. Dari dalam saya kira bisa tapi tidak cukup. Karena ini besar biayanya. Kayak kalau Mesir saja bawa pindah kota biayanya hampir 700
triliun dan dia tidak laksanakan. Jadi kota hantu itu di Kairo itu. Jadi tidak mudah lah kelihatannya. Jadi tegasnya Pak Kala sependapat dengan Pak Anies dalam hal ini. Ya harus dievaluasi, kalau mau disederhanakan. Dan dimanapun seperti Malaysia, dia tidak bangun istana. Ya, harus disederhanakan. Kalau mau karena sudah terlanjur, sederhanakan. Tapi ke negara kasih tahu susah. Jadi serba susah di dilema. Dilema untuk siapa saja. Ini apalagi masa depan, Malaysia pindah tadi disampaikan di Pak Anwar Ibrahim. Kami pindah pada saat itu ekonomi Malaysia sangat baik. Tidak ada utang sama sekali. Kita pun pindah dekat. Jadi kosnya rendah, ekonominya waktu itu bagus. Ekonomi kita tidak terlalu bagus, pindahnya dengan biaya besar. Nah, ini memang hati-hatilah. Jangan ikut pengalaman Brazil. Ini pesan untuk presiden yang akan datang, siapapun yang terpilih. Siapapun, hati-hati, jangan terjadi krisis karena pindah ibu kota seperti Brazil. Baik Pak, tapi kembali ke pembicaraan awal kita tentang situasi sekarang. Saya menganggap Pak, ini situasi sebetulnya udah masuk gawat. Apa? Gawat. Iya. Karena reaksi dari bawah kencang, dari atas itu tidak bergeming, atau bergeming, istilah sekarang bergeming, dan artinya kalau istilah zaman dulu ini kayak Ibu Pertiwi udah hamil tua, jadi bisa pecah sewaktu-waktu. Apa Pak Kala sependapat? Waktu. Ya bisa pecah sewaktu-waktu. Iya. Seperti apa yang terjadi pengalaman masa lalu. Kalau memang rakyat ditekan, rapat khawatir, ekonomi sulit, ya bisa terjadi masalah, krisis. Karena itu kita mengharap jangan terjadi. Tapi yang bisa mengatakan jangan terjadi justru yang pegang kuasa, bukan rakyat. Bukan kita. Ya artinya kita takut itu terjadi kan. Ya. Ini Baik, hanya suatu kekhawatiran yang kita sampaikan jangan terjadi. Ya. Apa pesan terakhir Pak Kala terhadap bangsa ini menjelang pemilu bulan depan? Mari kita laksanakan pemilu secara demokratis, betul. Karena memang pemilu itu bagian daripada upaya demokrasi memilih pemimpin. Kedua, mari kita pemerintah ini berlaku betul, jangan terlalu bukannya di mulutnya, tapi pelaksananya. Karena ini berakibat tidak bagus atau berbahaya untuk keutuhan bangsa ini ke depan. Pemilihan umum yang dipaksakan, yang ditekan, yang diancam itu tidak akan pernah baik pada masa depannya bangsa itu. Pengalaman kita sendiri itu sangat tidak mengenai masa depan. Kita melihatnya sekarang masa depan. Kita ingin membantu apapun pemerintah selama menjalankannya sesuai dengan etika, konstitusi, aturan undang-undang yang baik. Pasti rakyat mendukung kalau jalankan itu. Baik pemirsa, itulah nasihat dari negarawan kita yang udah pengalaman banyak di Republik ini, baik sebelum jadi pejabat ataupun setelah jadi pejabat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa. Dan terima kasih banyak Pak JK. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih sudah datang ke acara saya. Terima kasih. Selamat. Ya.
kita ketemu wawancara Karni Ilyas, wawancara eksklusif Karni Ilyas yang akan datang.